Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di acara Dear Diary, di mana saya akan membacakan puisi, cerpen, kisah, dan catatan harian sahabat yang telah masuk ke meja studio kami. Dan bagi sahabat yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menceritakan atau memotivasi teman-teman semua lewat cerita tentang Risalah Lisabab Al-Muslim atau pesan untuk pemuda muslim. Nah, berkaca dari Muhammad Al-Fatih, rasanya malu kalau di usia segini masih sibuk dengan urusan-urusan receh. Padahal, urusan umat jauh lebih besar, menunggu kita untuk mengambil bagian menyelesaikannya. Pemuda muslim harus selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal, tidak menerima apa adanya, dan merasa puas dengan keadaan sekarang. Di dalam Islam, diajarkan untuk selalu meraih keberhasilan, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemuda muslim juga dituntut untuk selalu bekerja sama dalam berdakwah untuk menyebarkan syiar Islam. Dan tugas berdakwah itu sendiri adalah kewajiban untuk semua muslim dan merupakan tugas besar yang tidak akan mampu dilakukan secara sendirian. Maka sangat dibutuhkan penyatuan barisan dan gerakan secara bersama. Selain itu, pemuda muslim sudah sepatutnya mencontoh pemuda muslim terdahulu, yaitu para pemuda cemerlang zaman Rasulullah maupun sesudahnya. Para pemuda terdahulu berlomba-lomba untuk berkorban serta menyumbangkan jasa untuk pengembangan dakwah Islam. Pada usia sangat muda, mereka sudah mampu memimpin pasukan dan mampu menaklukkan di berbagai wilayah di dunia. Contohnya, Musa Ilamah bin Abdul Malik. Ia mampu menaklukkan Cina. Lalu ada Muhammad bin Qasim yang mampu menaklukkan India. Dan Musa bin Nusair yang mampu menaklukkan Andalusia. Pemuda muslim harus meningkatkan dan beberapa harus meninggalkan sifat suka meniru, yaitu meniru budaya pemuda barat yang tidak sama sekali memiliki nilai moral dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sebagai pemuda muslim, hendaknya menjadikan Islam sebagai pandangan hidup yang jelas. Sebagai pemuda muslim, hendaknya menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Karena dengan menjadikan Islam sebagai pandangan, akan timbul kekuatan yang luar biasa pada diri pemuda itu sendiri. Sehingga dengan demikian mampu bangkit untuk mencapai kemajuan. Nah, lalu di sini ada kekuatan pemuda. Kekuatan pemuda itu yang seperti apa? Nah, jadi kekuatan pemuda itu, setiap pemuda Allah titipkan potensi. Pemuda mempunyai potensi besar untuk perubahan. Pemuda disebut sebagai agen of change atau agen perubahan. Maka sangat sesuai apabila tugas-tugas besar diamanahkan ke tangan para pemuda. Sejarah telah membuktikan betapa para pemuda telah mampu mensukseskan berbagai agenda besar serta mampu mewarnai dunia. Kalau kita perhatikan dalam sirah Nabi misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memulai agenda dakwahnya dengan target para generasi ataupun pemimpin, dengan cara itu beliau telah mampu membina asas perjuangan dengan dukungan para pemuda sehingga hasilnya benar-benar luar biasa. Dakwah Islam mampu tetap kokoh daripada
tekanan dan penindasan, serta tetap tangguh walaupun diperangi dari dalam oleh kaum kafir Quraisy dan kaum munafik Yahudi, dan serangan lain dari luar yaitu kerajaan Parsi dan Romawi. Dalam perjuangan menyebarkan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tersebutlah nama-nama tokoh muda yang selalu mendampingi beliau, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Zaid bin Haris, Bilal bin Rabah. Mereka yang termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang terdahulu yang masuk Islam, dan sahabat-sahabat lainnya, mereka memiliki kesetiaan yang sangat kuat sehingga mampu membuat gentar para kaum-kaum kaisar maupun raja. Sedangkan generasi sesudahnya juga telah membuktikan betapa para pemuda mampu mewarnai dunia. Di antaranya ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan di masa usia yang masih sangat muda. Dengan kesederhanaannya, namun beliau memiliki keberhasilan yang luar biasa dalam kepemimpinannya. Di masa kepemimpinan umat Islam berada pada tingkat sangat makmur, sehingga diilustrasikan pada masa itu, dokter susah sekali mendapatkan rakyat yang sakit karena tidak ada yang sakit. Begitu pula orang kaya yang dermawan susah sekali untuk bersedekah karena tidak ada yang miskin. Seperti yang saya katakan di awal, begitu pula yang telah dibuktikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang dalam usia muda telah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Juga yang dilakukan oleh Sultan muda legendaris Salahuddin Al-Ayyubi yang dengan keberaniannya dan keimanannya mampu mengalahkan tentara Salib serta merebut tanah Baitul Maqdis. Muhammad Al-Fatih juga mampu mewujudkan janji Rasulullah saat umur 21 tahun di Istanbul, Turki. Nah, dalam sejarah perjuangan Indonesia pula banyak sekali membuktikan bahwa para pemuda muslim sangat berperan penting dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan. Para pemuda kita telah berani berkorban dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk berperang melawan penjajah. Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu wujud kepedulian mereka dalam rangka memulai langkah perjuangan menuju negara Indonesia yang merdeka. Para pemuda pula lah yang telah berusaha dan berkorban untuk mewujudkan terjadinya reformasi pada 11 tahun yang lalu, sehingga terjadi perubahan besar di negara kita dan sekarang bisa melaksanakan demokrasi dengan leluasa. Nah, kisah di atas sudah seharusnya menjadikan para pemuda muslim hari ini untuk menyadari akan kekuatannya, menyadari akan potensi yang telah Allah titipkan, dan hal ini hendaknya mampu menggugah semangat kita untuk segera bangkit dari ketertinggalan ke arah kemajuan. Saatnya untuk bangkit. Umat Islam pernah mencapai kegemilangan pada suatu ketika. Sejak terbentuknya negara Islam di Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan beberapa zaman sesudahnya, yaitu saat kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, pemerintah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
Kerajaan Islam Andalusia dan Kerajaan Turki. Umat muslim pada saat itu menjadi pusat peradaban dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Umat Islam pada saat itu mampu hidup mulia dan terhormat, juga disegani oleh semua penduduk dunia. Peta wilayah kekuasaan Islam terbentang luas dari timur hingga ke barat, dari daratan Indonesia hingga ke Maroko. Namun, sejak jatuhnya kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1924, umat Islam terperosok kepada kemunduran. Kekuasaan adidaya yang dimiliki lenyap sehingga wilayah Islam menjadi rebutan bangsa Barat. Umat Islam pula menjadi korban penjajakan hingga berlarut-larut. Maka sudah saatnya kita menjadi generasi emas, menjadi generasi yang mampu membawa banyak perubahan, menjadi generasi muda Islam untuk segera bangkit dari keterpurukan. Karena para pemuda muslim mempunyai tanggung jawab yang besar atas agamanya untuk memulai perjuangan. Sudah terlalu lama umat Islam berada dalam kemunduran. Umat Islam sudah tidak sepatutnya untuk tetap terlena. Umat Islam harus menyiapkan segalanya untuk bangkit. Di antaranya, tentu saja kita harus berkaca dari pengalaman sejarah. Seperti bagaimana generasi terdahulu mampu mencapai kemenangan dan kegemilangan. Namun, berkaca pada pengalaman saja tidak cukup. Lalu, apa yang dibutuhkan? Yaitu semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang tinggi untuk mengangkat kalimatullah harus kembali dihidupkan pada diri setiap pemuda muslim. Dimulai dari diri sendiri. Generasi muda Islam masa kini haruslah berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah supaya memiliki kekuatan dan keimanan yang teguh serta mempunyai panduan dalam berjuang. Dalam bukunya yang berjudul Ma'alim fit Thoriq, Sayyid Qutb menerangkan bahwa salah satu cara umat Islam untuk mampu mencapai kemajuan ialah dengan menciptakan generasi-generasi yang unggul. Nah, kita sebagai generasi-generasi yang unggul atau Zilul Qur'ani Al-Farid, sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat, yaitu pribadi-pribadi yang mengajarkan Al-Quran, yang mengikuti ajaran Al-Quran dalam kehidupannya, karena Al-Quran itulah yang akan menjadi petunjuk bagi umat, serta merupakan salah satu peninggalan yang istimewa dari Rasulullah untuk umatnya. Para pemuda muslim tidak perlu ragu terhadap keberhasilannya, karena Allah telah menjanjikan kejayaan bagi umat Islam. Hanya saja waktunya yang belum diketahui, namun pasti cepat ataupun lambat kejayaan Islam akan tercapai. Pemuda muslim harus selalu ingat bahwa Allah akan selalu menolong mereka selama mereka menolong agama Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, Quran Surat Muhammad ayat 7, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Dengan demikian, sangat sayang sekali seandainya dalam proses kebangkitan ini, pemuda muslim malah lalai dan tidak turut serta mengambil peran. Karena dengan ataupun tanpa, kita niscaya kejayaan Islam yang dijanjikan Allah
tetap akan menjadi kenyataan karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan atau bagikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Semangat untuk menjadi agen perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.